Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang functional testing dan non-functional testing. Yang pertama, functional testing. Functional testing adalah salah satu cara pengujian yang memverifikasi tiap fungsi dari operasi perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi pengujian pada functional testing ini biasanya sering menggunakan metode black box testing. Kemudian contoh dari functional testing, yang pertama ada unit testing, kemudian smoke testing, yang ketiga sanity testing, yang keempat integration testing, kemudian white box testing, kemudian black box testing, kemudian user acceptance testing, dan yang terakhir regression testing. Yang pertama unit testing. Unit testing adalah jenis pengujian perangkat lunak di mana unit individu atau komponen perangkat lunak yang diuji. Kemudian smoke testing. Smoke testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang menentukan apakah perangkat lunak yang digunakan stabil atau tidak. Jadi pada smoke testing ini perangkat lunak yang digunakan ini stabil atau tidak. Kemudian sanity testing. Sanity testing adalah sejenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah menerima perangkat lunak dengan sedikit perubahan pada kode atau fungsionalitas untuk memastikan bahwa bug telah diperbaiki dan tidak ada masalah lebih lanjut yang muncul karena perubahan ini. Jadi sanity testing ini pengujian yang dilakukan setelah penguji mendapatkan perangkat lunak yang telah diubah pada kode dan memastikan tidak ada bug yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Kemudian integration testing. Integration testing didefinisikan sebagai jenis pengujian di mana modul perangkat lunak diintegrasikan secara logis dan diuji sebagai suatu kelompok. Jadi pada perangkat lunak biasanya terdapat beberapa modul yang diprogram oleh pemrogram yang berbeda, dan integration testing ini menguji apakah setelah modul-modul tersebut diintegrasikan, tidak ada cacat pada perangkat lunak. Kemudian black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana fungsionalitas dari perangkat lunak aplikasi diuji tanpa mengetahui struktur kode dan detail implementasi. Jadi sang penguji itu tidak mengetahui struktur kode dan detail implementasi dari perangkat lunak tersebut. Kemudian white box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal, desain, dan kode dari software diuji untuk memastikan arah input-output dan untuk improvisasi desain, usability, dan security. Kemudian user acceptance testing. User acceptance testing atau UAT adalah jenis pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir atau klien untuk memverifikasi atau menerima sistem perangkat lunak sebelum memindahkan aplikasi perangkat lunak ke lingkungan produksi. Kemudian regression testing. Regression testing adalah tipe pengujian perangkat lunak untuk memeriksa apakah perubahan kode tidak mengganggu fitur dan fungsi aplikasi. Kemudian selanjutnya non-functional testing. Non-functional testing adalah salah satu cara pengujian untuk memeriksa aspek non-fungsional seperti performance, usability, reliability, dan lain-lain dari sebuah perangkat lunak. Jadi ini dirancang untuk menguji
kesiapan sistem pada parameter non-fungsional yang tidak biasa digunakan pada pengujian fungsional. Contoh non-functional testing yang pertama performance testing, kemudian load testing, kemudian volume testing, kemudian stress testing, kemudian security testing, kemudian penetration testing, dan compatibility testing. Yang pertama performance testing. Performance testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respon, stabilitas, keandalan, stabilitas, dan penggunaan sumber daya aplikasi perangkat lunak di bawah beban kerja tertentu. Intinya adalah menguji kinerja dari perangkat lunak pada saat diberi beban kerja yang tertentu. Kemudian load testing. Load testing adalah proses pengujian perangkat lunak non-fungsional di mana kinerja aplikasi perangkat lunak diuji di bawah beban yang diharapkan tertentu. Dan volume testing. Volume testing adalah jenis pengujian perangkat lunak di mana perangkat lunak tersebut dikenakan pada volume data yang sangat besar. Kemudian stress testing. Stress testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang memverifikasi stabilitas dan keandalan aplikasi perangkat lunak. Kemudian security testing. Security testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang mengungkap kerentanan, ancaman, risiko dalam aplikasi perangkat lunak dan mencegah serangan jahat dari penyusup. Kemudian penetration testing. Penetration testing atau pen testing adalah jenis pengujian keamanan yang digunakan untuk mengungkap kerentanan, ancaman, dan risiko yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dalam aplikasi perangkat lunak jaringan, atau aplikasi web. Dan terakhir compatibility testing. Compatibility testing adalah jenis pengujian perangkat lunak untuk memeriksa apakah perangkat lunak Anda dapat berjalan pada perangkat keras, sistem operasi, aplikasi, lingkungan jaringan, atau perangkat seluler yang berbeda. Jadi intinya apakah perangkat lunak tersebut kompatibel dengan perangkat tertentu. Kompatibel pada perangkat keras, sistem operasi, aplikasi, lingkungan jaringan, atau perangkat seluler yang berbeda. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.